Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kelompok kami berjumlahkan 3 orang, yaitu saya, Husnul Amira, dan ada Francisca Juventini dan Viren Marcelia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang di bagian interpolasi. Nah, setelah itu kita membahas bagian data yang di mana data yang kita gunakan itu adalah menggunakan dataset MEUS, yaitu data kandungan berat logam di tanah wilayah Belanda dan grid yang digunakan untuk lokasi prediksi. Lanjut. Nah, untuk main pointnya dapat kita lihat bahwa para data ini dibuat untuk menampilkan boundary wilayahnya, titik sampel dan warna berdasarkan kadar zinc yang terkandung di dalamnya, yang dimana dalam peta ini terlihat bahwa distribusinya itu tidak merata. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya pada bagian IDW-nya itu dapat kita lihat persebaran datanya. Nah, di sini itu di IDW itu kita menggunakan IDP2. Nah, di bagian IDW ini seperti yang kita tahu bahwa IDW itu memperhitungkan semua titik di sekitar lokasi prediksi dengan bobot berdasarkan jaraknya, yang dimana hasil visualisasinya ini dilihat bahwa permukaannya itu lebih smooth dan kontinu. Selain itu, hotspot jinnya itu terlihat lebih natural dan tidak ada perubahan mendadak. Selanjutnya bagian fine tuningnya itu, nah di fine tuning itu pada bagian ini dapat kita lihat bahwa di plotnya ini ada garis hitam dan garis merah putus-putus. Nah, berdasarkan grafiknya ini terlihat bahwa terdapat hubungan positif antara nilai observasi dan hasil prediksi IDW-nya. Selanjutnya, untuk RMSE-nya itu mendapatkan hasil 278,278,27. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan. baik selanjutnya yaitu cross validation, di mana pada hasil cross validation ini terdapat peta menunjukkan sebaran ketidakpastian prediksi pada wilayah studi, di mana warna kuning terang menunjukkan ketidakpastian yang lebih rendah, sedangkan yang lebih gelap hingga merah menunjukkan ketidakpastian yang lebih tinggi. Berdasarkan peta, sebagian besar wilayah memiliki nilai CI yang relatif rendah, sehingga prediksi IDW pada area tersebut cukup stabil. Selanjutnya yaitu trend surface, orde pertama didapatkan hasil peta seperti peta yang digambar di HTML ini. Berdasarkan peta terlihat adanya gradien nilai zinc dari suatu wilayah ke bagian lainnya. Secara umum, trend surface order pertama ini digunakan untuk menggambarkan pola perubahan besar pada data spasial sebelum analisis spasial yang lebih kompleks dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan trend surface order kedua, yang dimana pada langkah pertama yaitu menambahkan koordinat x, y di titik, kemudian model second order polinomial di mana pada model ini memasukkan komponen x, y, x kuadrat, y kuadrat, dan interaksi x, y sehingga dapatkan nilai p-value kurang dari 0,5 dan nilai r kuadrat sebesar 0,4228. Kemudian yang ketiga, menyiapkan grid new data, keempat yaitu prediksi ke grid, yang kelima, jadikan raster. Yang keenam, max ke boundary. Kemudian yang ketujuh, yaitu melakukan plot, di mana secara umum terlihat bahwa nilai prediksi zinc yang lebih tinggi ditunjukkan oleh warna hijau kekuningan hingga kuning, sedangkan nilai yang lebih rendah ditunjukkan oleh warna biru hingga ungu. Kemudian titik tersebut tersebar di seluruh wilayah studi sehingga memungkinkan model trend surface menangkap pola perubahan nilai zinc secara spasial. Selanjutnya yaitu perbandingan satu dan dua polinomial, di mana
Berdasarkan hasil perhitungan peroleh nilai RMSE untuk model Trend Surface Order 1 sebesar 327,1772, sedangkan model Trend Surface Order kedua menghasilkan RMSE sebesar 277,9844. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model Trend Surface Polynomial Order 2 memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model Order 1 dalam memodelkan distribusi spasial konsentrasi zinc. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke kriging. Dari metode kriging ini yang pertama diperoleh fit variogram. Berdasarkan grafik variogram yang diperoleh, terlihat bahwa nilai semivariance itu meningkat seiring bertambahnya jarak antara pasangan titik pengamatan. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa titik yang berdekatan itu memiliki nilai konsentrasi zinc yang lebih mirip, sedangkan titik yang berjauhan itu memiliki perbedaan nilai yang lebih besar. Dan pola ini itu mengindikasi adanya autokorelasi spasial positif pada data. Selanjutnya, generate Kriging surface diperoleh peta seperti ini. Secara umum terlihat bahwa sebagian besar wilayah penelitian ini memiliki konsentrasi zinc pada kisaran rendah hingga sedang yang ditunjukkan oleh warna ungu hingga biru dengan rentang nilai sekitar 0 sampai 600. Namun demikian, terdapat beberapa area dengan konsentrasi zinc yang relatif tinggi yang ditunjukkan oleh wilayah hijau hingga kuning dengan nilai lebih dari 1000. Area dengan nilai tinggi tersebut terlihat konsentrasi pada beberapa lokasi tertentu di bagian tengah hingga barat wilayah penelitian. Pola distribusi yang dihasilkan dari kriging ini terlihat lebih variatif dan detail dibandingkan dengan hasil trend surface, karena metode kriging ini tidak hanya mempertimbangkan tren global, tetapi juga memanfaatkan struktur korelasi spasial yang diperoleh dari variogram. Selanjutnya terdapat variance map, di mana pada peta ini terlihat bahwa bagian tengah wilayah penelitian memiliki nilai variansi prediksi yang relatif rendah. Hal ini disebabkan karena pada area tersebut itu terdapat banyak titik pengamatan, sehingga model kriging itu memiliki informasi yang cukup untuk melakukan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang lebih kecil. Sebaliknya, pada bagian tepi wilayah penelitian terlihat nilai variansi prediksi yang lebih tinggi yang ditunjukkan oleh warna merah yang lebih gelap. Kondisi ini terjadi karena lokasi-lokasi tersebut berada jauh dari titik pengamatan, sehingga informasi spasial yang tersedia untuk melakukan estimasi menjadi lebih terbatas. Akibatnya, tingkat ketidakpastian hasil prediksi di area tersebut menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, 9% CI map from rigging variance. Uh, Bisa dilihat di peta bahwa peta ini memiliki pola yang menunjukkan karakteristik umum dari metode kriging, yaitu ketelitian prediksi sangat dipengaruhi oleh distribusi spasial titik pengamatan. Semakin dekat suatu lokasi dengan titik pengamatan, maka interval kepercayaan prediksi akan semakin sempit, yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap hasil estimasi. Secara keseluruhan, peta 95% CI dari kriging variance ini memberikan informasi mengenai keandalan hasil interpolasi spasial. Area dengan interval kepercayaan yang kecil menunjukkan bahwa prediksi yang dihasilkan lebih stabil dan dapat dipercaya, sedangkan area dengan interval yang lebih besar itu perlu diinterpretasikan dengan lebih hati-hati karena memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Saya kembalikan ke Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebih dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.